Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu bersemangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang sistem gerak? Oke, kita akan membahas mengenai sistem gerak. Oke, sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem gerak aktif, dan yang kedua adalah sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif meliputi otot, sedangkan sistem gerak pasif meliputi tulang. Nah, sistem gerak aktif dan pasif bekerja bersama-sama dalam menjalankan fungsi gerak. Pada materi hari ini, kita hanya akan membahas tentang sistem gerak pasif, yaitu tulang. Nah, kalau membahas tulang, maka tidak akan terlepas dari yang namanya sistem rangka, karena tulang manusia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi suatu kesatuan yang kita kenal sebagai rangka. Oke, perhatikan contoh rangka di sebelah ini. Dapat kalian lihat bahwa berbagai jenis bentuk tulang menempel satu sama lain menyusun struktur tubuh manusia. Tulang pasti membentuk suatu rangkaian yang dikenal sebagai sistem rangka. Setiap unit tulang dihubungkan dengan persendian dan digerakkan secara aktif oleh otot. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem rangka ini. Pertama, kita akan membahas mengenai fungsi rangka. Apa sih fungsi rangka bagi tubuh kita? Setidaknya ada 4 fungsi dari rangka pada manusia. Yang pertama, rangka memberi bentuk tubuh kita. Pada hewan dan manusia, bentuk tubuh ditentukan oleh rangka. Sebagai contoh, rangka antara kuda dengan rangka pada kambing pasti berbeda. Itulah yang menyebabkan bentuk tubuh kuda dan bentuk tubuh kambing berbeda. Begitu pula dengan rangka ikan, rangka kucing, rangka burung, dan rangka manusia, semuanya berbeda dan memberikan bentuk tubuh yang berbeda. Yang kedua, fungsi rangka adalah melindungi organ-organ penting. Sebagai contoh, tulang dada dan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian, rangka sebagai tempat melekatnya otot. Dan terakhir, rangka sebagai tempat pembentukan sel darah merah yang kita kenal sebagai eritropoiesis. Baik, perhatikan bentuk dari tulang berikut. Ini adalah contoh dari rangka manusia. Dapat kalian lihat, ada sekian banyak tulang yang menyusun rangka kita. Kurang lebih pada orang dewasa, ada sekitar 207 buah tulang yang menyusun tubuh kita. Nah, dari banyak tulang tersebut, dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama disebut sebagai rangka aksilar, yaitu rangka yang menyusun bagian tubuh utama. Apa saja bagian dari rangka aksilar? Ada tengkorak, tulang punggung, dan bagian dada, yaitu rusuk dan tulang dada. Yang kedua, ada rangka apendik, yaitu rangka yang menyusun sistem gerak pada manusia. Ada beberapa bagian dari rangka apendiks, misalnya pada tangan dan pada kaki, termasuk tulang panggul. Berdasarkan bentuknya, rangka atau tulang
dapat kita bagi menjadi 4. Oke. Perhatikan bentuk rangka berikut. Kira-kira apakah semua bentuk tulangnya sama? Tentunya berbeda. Nah, dari bentuknya kita bisa membagi menjadi 4. Yang pertama, coba perhatikan bagian lengan atas. Kita ambil contoh lengan atas. Bagian lengan atas bentuknya memanjang. Bentuk ini disebut sebagai tulang pipa. Contoh bagian tulang pipa lain ada pada bagian paha dan bagian lengan bawah. Kemudian kita ambil contoh bagian tulang dada yang bagian tengah sini. Tulang dada bentuknya gepeng atau pipih. Nah, bentuk ini disebut sebagai tulang pipih. Contoh dari tulang pipih yang lain kita dapat temui pada tulang tengkorak kita. Kemudian kita ambil contoh di bagian tulang punggung. Tulang punggung bentuknya seperti ini. Tidak pipa ataupun pipih, tidak jelas bentuknya. Nah, bentuk tulang ini disebut sebagai tulang tidak beraturan. Dan terakhir, kita ambil contoh di bagian telapak tangan kita. Pada bagian telapak tangan, tulangnya pendek-pendek. Ini yang dikenal sebagai bentuk tulang pendek. Nah, setelah kalian mengenal 4 jenis bentuk tulang pada manusia, selanjutnya tugas kalian adalah melakukan klasifikasi tulang. Tuliskan minimal 15 jenis tulang yang ada pada tubuh manusia. Kelompokkan tulang-tulang tersebut, apakah termasuk tulang pipa, pipih, pendek, atau tulang tidak beraturan. Buatlah dalam bentuk tabel. Ini saya berikan contoh bentuk tabelnya. Misalkan, nomor 1, nama tulangnya apa? Oh, ternyata tulang lengan atas. Apa bentuk dari tulang lengan atas? Bentuknya adalah pipa. Maka kita cetak di bagian pipa. Nomor 2, 3, dan selanjutnya silakan isi sendiri sampai 15 tulang yang ada pada tubuh manusia. Oke, mengerti tugasnya? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah. Perhatikan struktur tulang berikut. Saya akan menjelaskan mengenai struktur tulang. Tulang tidak seperti yang kita duga, tidak sepenuhnya keras. Tulang adalah jaringan yang didominasi oleh kolagen ekstraseluler yang disebut sebagai osteoid, yang termineralisasi oleh deposit kalsium hidroksiapatit, atau kita kenal saja sebagai kalsium. Nah, pada bagian tulang ternyata tidak hanya tersusun atas sel tulang, melainkan ada juga jaringan saraf, protein, bahkan pembuluh darah. Komposisi tulang sekitar 30% dari matriks yang fleksibel dan 70% tersusun dari mineral yang terikat, yaitu adalah kalsium. Pada matriks tulang, 90-95% diantaranya terdiri dari serat kolagen elastis. Nah, dapat kalian lihat, pada bagian tulang pipa ada 2 bagian utama, yaitu bagian epifisis dan bagian diafisis. Bagian epifisis adalah bagian ujung tulang yang biasanya membesar. Sedangkan bagian diafisis adalah bagian tengah tulang yang bentuknya memanjang. Oke, pada tulang kompak, bagian yang keras yang dikenal sebagai tulang kompak dilapisi oleh lapisan yang disebut sebagai periosteum. Lapisan periosteum ini sebagai tempat lewatnya pembuluh darah. Periosteum adalah membran tulang tipis dan padat yang tersusun dari jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bagian tulang.
kecuali pada ujung-ujungnya. Nah, pada bagian antara tulang kompak dan tulang spons, terdapat sumsum tulang yang tersusun atas jaringan lemak, yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah memberikan nutrisi pada tulang. Oke, apakah kalian sudah mengerti tentang struktur tulang? Kita akan lanjutkan ke bagian yang lebih kecil lagi dari struktur tulang. Kita akan membahas mengenai sistem Havertz. Sistem Havertz ini adalah sebuah sistem yang menyusun bagian tulang kompak. Dapat kalian lihat, satu jaringan tulang tersusun atas satu jaringan Havertz. Bagian tengah yang besar disebut sebagai saluran Havertz. Pada saluran Havertz ini dilewati oleh pembuluh darah yang memberikan suplai nutrisi untuk tulang. Lalu, di sekelilingnya dilapisi oleh lamela-lamela yang tersusun dari kalsium. Dan terdapat pula sel-sel tulang yang disebut sebagai osteosit. Sel tulang sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, sel yang akan menjadi tulang dikenal sebagai osteoblast. Kemudian sel tulang yaitu osteosit, dan sel penghancur tulang yang dikenal sebagai osteoklas. Nah, dari saluran Havertz sampai sel tulang dihubungkan oleh kanal-kanal yang disebut sebagai kanalikuli. Kanalikuli ini berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tulang. Oke, itu adalah gambaran dari sistem Havertz. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses pembentukan tulang. Bagaimana sih tulang kita dibentuk? Ini adalah gambaran dari proses pembentukan tulang yang dikenal sebagai proses osifikasi. Oke, sekali lagi disebut sebagai proses osifikasi. Bagaimana proses pembentukan tulang? Yang pertama, pembentukan tulang itu dimulai sejak masa manusia masih berada dalam perut ibu atau janin. Di dalam kandungan, tulang yang terbentuk pertama bukanlah tulang keras seperti yang kita miliki saat ini, melainkan tulang rawan. Jika kalian bingung tulang rawan seperti apa, silakan pegang bagian telinga kalian. Lentur, namun tetap berbentuk. Nah, itu adalah contoh dari tulang rawan. Selain di telinga, bagian hidung juga masih terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan pembentuk pada janin manusia dikenal sebagai tulang rawan atau kartilago hialin. Pada proses ini, muncul pusat osifikasi primer atau titik awal di mana pembentukan tulang terjadi. Jadi, leher tulang terbentuk di sekitar tulang rawan atau kartilago hialin. Proses pertumbuhan pada masa janin ini adalah proses pertumbuhan primer. Nah, proses pembentukan tulang atau osifikasi selalu dimulai dari bagian tengah terlebih dahulu. Pada bayi, setelah dilahirkan, tulang bayi akan terus mengalami pertumbuhan hingga nanti usia 20 tahun. Pertumbuhan ini yang dimaksud adalah proses perpanjangan tulang. Makanya, pada kalian yang masih berumur remaja, masih sangat mungkin tulangnya bertambah panjang. Ini yang menyebabkan kalian bertambah tinggi. Namun, seiring umur manusia bertambah, pertumbuhan panjang semakin lama semakin sedikit. Kita kembali ke proses osifikasi. Pembentukan tulang terjadi pada bagian tengah terlebih dahulu yang disusul oleh bagian ujungnya. Pada bagian tengah tulang, terdapat banyak sel-sel tulang atau sel osteosit yang akan membentuk tulang sejati. Jadi sel-sel osteosit ini yang nanti mengeras terisi oleh kalsium dan membentuk
tulang sejati. Sisa-sisa kartilago hialin atau sel tulang rawan akan tetap ada di bagian lempeng epifisis dan bagian persendian. Nah, bagian inilah yang nanti akan terus tumbuh. Oke, semoga kalian dapat mengerti sedikit penjelasan mengenai osifikasi. Materi tentang pembentukan tulang dapat kalian lihat di buku elektronik. Baiklah, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Dan untuk selanjutnya silakan membaca dari berbagai referensi mengenai tulang, pembentukan tulang, dan sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sendi dan otot. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang tadi, yaitu tentang mengklasifikasikan tulang menjadi 4 jenis. Apakah tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, atau tulang tidak beraturan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.